Intinya sih sebenarnya informasi apapun, tawaran apapun yang kita terima di media sosial maupun di aplikasi chatting kita, kalau too good to be true ataupun kalau tidak bisa dipastikan penanggung jawabnya siapa, kantornya di mana, orang tersebut memang orang kantor tersebut dengan data pribadi yang jelas dan lain-lain, kalau tidak ada ya kita nggak perlu ikuti. Apalagi tawaran-tawaran itu bersifat langsung kepada handphone kita atau kepada aplikasi media sosial kita, yang mana bisa saja dilakukan oleh siapapun termasuk penipu. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini melalui media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya, baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan dilaporkan pengguna internet sangat aktif di aplikasi media sosial dengan rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam lebih dalam sehari. Peralihan aspek kehidupan ke arah internet dan teknologi informasi ini tentu saja tak lepas dari dampak negatifnya, yaitu adanya penipuan-penipuan berbasis online. Jadi, bagaimana kita sebagai pengguna internet dan teknologi informasi bisa mewaspadai penipuan-penipuan online tersebut? Kita bahas topik tersebut hari ini dengan narasumber yang merupakan pakar dari teknologi informasi, yaitu Bapak Ruby Alamsah, Sarjana Teknologi Informasi, Magister Teknologi Informasi, yang merupakan pakar forensik digital bersertifikasi internasional. Salam perspektif Pak Ruby. Salam. Ya, terima kasih Pak Ruby atas kesediaannya hadir untuk membagi perspektif, dan kami yakin perspektif Anda mengenai teknologi informasi terutama untuk mewaspadai penipuan online ini sangat penting, karena kami tahu bahwa Pak Ruby merupakan salah satu pakar forensik digital yang memiliki sertifikasi internasional. Nah, Pak Ruby, ketika kita berbicara mengenai teknologi informasi, saat ini penggunaan teknologi informasi terus meningkat dan terutama penggunaan aplikasi media sosial yang berbasis internet. Nah, salah satu dampak imbasnya tentu saja adalah adanya dampak negatif berupa alat tersebut dipakai untuk penipuan di dunia maya. Nah, sebagai upaya untuk kita mewaspadai jenis-jenis penipuan ini, kita harus tahu apa saja bentuk penipuan yang sering dilakukan. Nah, kalau menurut Pak Ruby, apa saja penipuan-penipuan online yang saat ini sedang marak atau populer? Baik, jadi penipuan-penipuan online yang saat ini sedang marak, lebih banyak ke arah, phishing link. Phishing link itu nanti akan melakukan pembobolan terhadap data pribadi kita sampai ke rekening perbankan kita. Juga ada penipuan-penipuan online yang cukup marak, penipuan berbasis hubungan romantis, secara daring, yang mana ternyata pelaku itu menggunakan profil ataupun foto serta data individu lain sehingga, terkesan menarik dan dapat menjerat para korbannya, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, penipuan menggunakan modus romance ini cukup marak dan nilai kerugiannya juga sangat tinggi. Lalu juga ada penipuan-penipuan lainnya yang simpel-simpel, melakukan penipuan, dengan teknik-teknik social engineering. Pak Ruby, mengapa penipuan online ini dari tahun ke tahun makin marak? Apa faktor penyebabnya? Faktor utama dikarenakan media internet. Sebelum ada media internet, penipu itu kan harus, mendatangi ataupun bertemu calon korbannya secara fisik gitu ya, Hmm. untuk bisa melakukan penipuannya secara cepat, langsung, dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar bagi penipu. Tetapi saat sudah berkembangnya dunia, internet yang sangat meluas ini, otomatis penipu itu memiliki media baru, memiliki cara untuk mendapatkan calon-calon korbannya jauh lebih besar, lebih mudah, lebih cepat, dan bisa di mana saja. Nggak perlu di satu kota, nggak perlu di satu provinsi, nggak perlu di satu negara, tapi dia bisa melakukannya dari mana saja dengan calon-calon korban yang tersebar di seluruh dunia. Cukup orang-orang yang memiliki
akses internet dan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial tertentu. Mereka tinggal melakukan profiling kepada calon korban tersebut dan melakukan penipuan-penipuan yang disesuaikan dengan profil para korban. Mengapa masyarakat Indonesia ini termasuk yang tinggi sekali terkena korban penipuan online? Ya, apakah karena kejahatan tersebut sulit ditangkap di Indonesia atau orang Indonesia yang mudah sekali ditipu secara online? Ya, sebenarnya nggak hanya orang Indonesia, tapi memang cukup besar para korban penipu di Indonesia itu mudah tertipu oleh komplotan penipu online, baik yang skala nasional ataupun pelaku yang terorganisir di nasional, ada di daerah Sulawesi maupun di daerah Sumatera, juga oleh para penipu online yang terorganisir dari dunia internasional, utamanya dari Nigeria. Yang terbesar di dunia itu disebut Nigerian scammer atau para penipu dari Nigeria, yang mana mereka itu yang membuat modus-modus ataupun teknik-teknik penipuan online yang pertama di dunia, lalu diikuti oleh para kriminal-kriminal yang lokal seperti di Indonesia. Nah, kenapa rakyat atau masyarakat Indonesia mudah terbujuk rayu ataupun korban dimanapun? Ada beberapa faktor. Satu, mudahnya mempercayai informasi atau data yang ada di internet. Karena mereka tidak sadar bahwa informasi atau data di internet itu sebenarnya belum tentu 100% benar. Beda dengan kalau kita ketemu orang secara fisik, bisa menilai orang lebih banyak, lebih detail. Kedua, mudah terbujuk rayu akan penawaran, akan iming-iming, akan informasi apapun yang menarik yang terkesan bisa menguntungkan si calon korban ini, yang terkesan masuk akal, lalu yang terkesan bisa menguntungkan, lalu mereka terbujuk masuk ke situ tanpa mereka tahu siapa orangnya tadi. Terkesan seperti terhipnotis kalau banyak orang korban bilang, padahal tidak. Teknik yang digunakan oleh pelaku itu social engineering. Social engineering itu teknik untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari calon korban agar korban mau melakukan apapun yang diminta atau ditawari ataupun diajak oleh pelaku. Nah, social engineering ini sangat mudah diterapkan kepada masyarakat Indonesia karena beberapa faktor tadi. Mudah percaya, mudah dibujuk rayu, mudah diiming-imingi, dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memverifikasi data ataupun informasi yang tadi. Oke, Pak Ruby, penipuan online ini kan banyak modusnya ya, dan setiap tahun terus berkembang. Nah, mungkin ada satu kesamaannya dari sekian jumlah penipuan online tersebut. Apa kesamaannya untuk kita waspada? Satu yang pasti, penipuan online itu menyebarkan informasi bujuk rayu ataupun informasi palsu di awalnya dengan melakukan pengiriman data atau informasi tadi secara random. Jadi, kalau kita menerima informasi penawaran bujuk rayu dari siapapun, dari aplikasi media sosial apapun, dari aplikasi chatting apapun, jangan cepat gede rasa sehingga terkesan kita adalah orang tertentu yang ditawari dan kita bisa cepat terbujuk rayu. Nah, pertama itu dia melakukan penyebaran atau broadcasting informasi kepada random target secara masif. Itu pertama. Mau penipuan online apapun pasti teknik awalnya itu, yaitu melakukan penyebaran informasi penipuannya ke random korban secara masif. Kedua adalah melakukan penawaran memberikan informasi iming-iming terhadap keuntungan tertentu, terhadap investasi tertentu, terhadap kerjasama tertentu, terhadap produk-produk tertentu yang bisa harga jauh lebih murah dan lain-lain. Nah, hal-hal iming-iming ini pastinya biasanya pasti sama atau tekniknya melakukan informasi palsu berupa iming-iming tadi. Nah, iming-iming inilah yang menjadi trigger pertama si calon korban mendapatkan broadcast message tadi, merasa mulai tertarik. Begitu dia mulai klik, barulah dia mulai menjadi calon korban dari para pelaku. Nah, dari teknik ataupun tingkat ketiganya baru si korban akan dihubungi pelaku dengan menyesuaikan dengan modus penipuan yang mereka lakukan. Jadi yang minimal dua tadi, menerima informasi broadcast message secara masif dan juga mendapatkan informasi bujuk rayu iming-iming terhadap hal tertentu. Nah, yang sangat menarik lagi saat ini adalah salah satu modus atau iming-iming yang dipakai adalah modus asmara atau percintaan.
Nah, bagaimana, Pak Ruby Alam ini mengenai modus percintaan yang menjadikan pemikat untuk tipu daya penipuan online ini? Memang, menurut data statistik kami dari para korban di bidang, penipuan asmara ini, memang 90% lebih korban itu adalah perempuan. Dan korbannya itu mohon maaf berumur 40 atau 45 tahun ke atas. Nah, di Mmm. mana calon korban ini memang sudah, secara random di-profile oleh pelaku, dilihat dari kegiatan-kegiatan media sosialnya, lalu diiming-imingilah untuk, lakukan, hubungan asmara secara online, secara jarak jauh, dengan menampilkan profil si pelaku yang palsu, yaitu profil dengan foto dan data lelaki yang sangat menarik, jabatan yang tinggi, misalnya jabatan di organisasi PBB, jabatan diplomat, dan lain-lain. Sehingga banyak sekali korban-korban perempuan tadi itu merasa tertarik dengan profil tersebut. Akhirnya pelan-pelan mereka melakukan hubungan asmara secara online, secara jarak jauh, lalu pelan-pelan si pelaku akan melakukan approaching ataupun, pendekatan tertentu. Awalnya mungkin mulai, pinjam uang $100, $200, lalu dibalikin, lalu juga ada, ditawarkan investasi-investasi tertentu yang awalnya kecil-kecil, lalu dikembalikan serta diberikan keuntungannya. Modus-modus kalau untuk secara finansial ada banyak, salah satunya lagi adalah, untuk investasi terhadap, black dollar ataupun, uang dolar palsu. Nah, itu juga sangat banyak dan kita juga cukup banyak klien yang melaporkan, terhadap, modus seperti ini. Nah, di awalnya intinya si pelaku melakukan hubungan asmara dulu kepada korban, lalu sudah terikat barulah pelan-pelan dicari cara oleh pelaku, modus mana, penipuan mana, iming-iming mana yang kira-kira cocok kepada korban ini. Nah, kalau yang tadi saya bilang 90% ini korban adalah, wanita. Memang ada beberapa sedikit, persentase, korban yang laki-laki, di mana yang laki-laki kebanyakan mohon maaf, mereka disalahgunakan melakukan video call seks, mohon maaf, itu lalu direkam video ataupun fotonya, lalu dibujuk atau dilakukan blackmail, pemerasan. Bahwa foto atau videonya itu akan disebarluaskan ke media sosial keluarga, saudara, kolega, dan lain-lain. Nah, kalau laki-laki seperti itu, tapi kalau perempuan biasanya diiming-imingi, dengan, hal finansial pelan-pelan dan bisa berjenjang. Pak Ruby, Ya. kejahatan penipuan online bermodus asmara atau percintaan ini apakah dilakukan secara individu, apakah terorganisir oleh suatu kelompok geng kejahatan besar? Terorganisir. Kalau yang kami tangani selalu international organized crime yang melakukan penipuan, motif asmara ini kepada korban-korban di Indonesia. Dan kebanyakan memang masih Nigerian scammer. Bayangkan Nigerian itu kan mohon maaf, kulit hitam ya, tapi mereka pintar sekali memasang profil-profil, data-data palsu dengan, wajah bule orang putih dan lain-lain. Akhirnya si korban itu merasa tertarik tapi ujung-ujungnya tertipu. Nah, itu kita sampai melihat, komplotan tersebut di Indonesia, di Jakarta, di mana saat untuk, transaksi dengan nilai tertentu ataupun transaksi jenis tertentu mengharuskan adanya fisik di Indonesia, mereka akan tidak segan menurunkan timnya para penipu Nigerian itu di Indonesia, di Jakarta. Dan bahkan mereka kalau dari pengamatan kami sudah berkomplot ataupun menetapi sebuah area di Jakarta Barat untuk menetap di komplek tertentu para komplotan ini. Nah, jadi itu sangat confirm sudah cukup lama mereka para pelaku ini adalah international organized crime. Walaupun 1, 2 mungkin ada kasus yang dilakukan oleh kriminal lokal, tapi jumlahnya tidak signifikan. Pak Ruby Alamsyah, tadi sudah salah satu modus kita bahas mengenai penipuan online dengan modus percintaan atau asmara. Ada lagi yang saya sering dengar dan juga beredar di media sosial, yaitu modus penipuan berupa penawaran pekerjaan, ya gitu. Banyak juga saudara-saudara kita yang menjadi korban. Nah,
Kalau penipuan modus pekerjaan ini atau part-time ini, nah apa sih ciri-cirinya yang khas yang untuk bisa kita waspadai supaya tidak terkena? Pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, teknik si pelaku itu sama, melakukan broadcast message kepada masif calon korban menginformasikan adanya lowongan pekerjaan part-time tertentu. Kalau tertarik mereka akan dilanjutkan untuk, proses, informasi selanjutnya. Dan di awalnya itu si pelaku biasanya akan memberikan contoh bahwa si korban ini awal-awalnya akan diberikan keuntungan. Walaupun kecil, lalu ujung-ujungnya terakhirnya si korban akan diiming-imingi, lagi-lagi teknik kedua adalah mengiming-imingi, dengan bujuk rayu tertentu agar korban mau bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang awal yang ditawari, itu si korban diharuskan melakukan, deposit, dengan nilai tertentu agar, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih besar, yang pendapatannya jauh lebih besar kembali. Nah, teknik kedua yang iming-iming inilah akhirnya menjadi, titik para korban terkecoh, tertipu, dan akhirnya bisa terpindah dana-dana si korban ini kepada pelaku dengan iming-iming, pekerjaan yang lebih besar dan pembayaran yang jauh lebih besar. Tetapi ternyata uang deposit yang diharuskan untuk proyek yang kedua ini ternyata diambil oleh pelaku dan tidak dikembalikan maupun tidak diberikan pekerjaan maupun bayaran lain-lainnya. Nah, tekniknya tetap sama, modusnya mereka mengirimkan broadcast message, penawaran pekerjaan, lalu kedua, mereka mengiming-imingi dengan tawaran kerja yang berikutnya, tambah tawaran kerja yang lebih besar, lebih tinggi pendapatannya, tetapi dengan modus meminta para korban memasukkan deposit tertentu. Pak Ruby, kalau saya baca di media massa dari pengakuan para korban ya, baik yang Mhm. itu korban penipuan bermodus asmara ataupun bermodus penawaran pekerjaan, nah mereka melihat profilnya itu meyakinkan gitu loh. Misalnya mereka menawarkan website-nya benar ada, ataupun mereka melihat profil foto-fotonya banyak gitu loh yang bermodus asmara. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa itu merupakan website penipuan, bahwa itu merupakan foto-foto bukan asli dari orang yang bersangkutan? Sebenarnya itu mindset aja sih sebenarnya. Informasi yang kita terima, kadang kita mohon maaf terlena, sehingga kita tidak membaca informasi secara utuh. Sebenarnya kebanyakan informasi penipuan itu kalau kita baca secara utuh, itu sebenarnya website ini memang benar ada, tapi si pelaku kita mana tahu dia memang berasal dari website tersebut, orang resmi dari perusahaan resmi tersebut, nggak ada buktinya. Nah, yang ada buktinya juga dikirimkan kop surat atau bukti-bukti dari perusahaan tersebut, yang mana kop surat ataupun surat-surat dokumen dari perusahaan tersebut bisa aja mereka fabrikasi, bisa aja mereka juga buat, udah pasti itu. Nah, kadang di sisi kitanya itu. Intinya sih sebenarnya informasi apapun, tawaran apapun yang kita terima di media sosial maupun di aplikasi chatting kita, kalau too good to be true ataupun kalau tidak bisa dipastikan penanggung jawabnya siapa, kantornya di mana, orang tersebut memang orang kantor tersebut dengan data pribadi yang jelas dan lain-lain, kalau tidak ada ya kita nggak perlu ikuti. Apalagi tawaran-tawaran itu bersifat langsung kepada handphone kita atau kepada aplikasi media sosial kita, yang mana bisa saja dilakukan oleh siapapun termasuk penipu. Jadi balik lagi sebenarnya mindset ke kitanya nih. Jadi mau sebuah link, foto, dokumen, apapun itu cuman cara pelaku melakukan teknik social engineering tadi, teknik untuk mendapatkan kepercayaan, dari korban. Nah, korbannya yang harus merubah mindset-nya. Jangan mudah percaya, jangan cepat mudah percaya, apalagi dengan judul iming-iming tadi, gitu. Nah, oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak Ruby. Nah, Mhm. seandainya atau saudara-saudara kita yang sudah terkena penipuan online, apa yang harus mereka lakukan? Karena kan ya mungkin ini agak susah karena ini semua secara online. Memang sebenarnya yang lebih baik adalah kita kalau menjadi korban penipuan online ini, minimal kita melapor, baik itu ke penegak hukum polisi ataupun penegak hukum dari Kominfo. Misalnya kita tidak bisa melapor secara fisik, secara formal ke kantor polisi secara resmi atau ke kantor Kominfo di PPNS secara resmi, itu kita minimal
agar datanya dimiliki oleh penegak hukum, agar ada statistiknya. Minimal kita melapor lewat sistem online mereka, dari patroli sibernya Polri, dari aduan Kominfo, minimal kita melapor. Tapi memang dari statistik korban penipuan online ini, sangat besar mereka tidak mau melakukan pelaporan kepada penegak hukum. Karena apa? Satu, faktornya malu. Malu ini yang sangat tinggi. Kedua, tidak yakin bahwa dana yang mereka sudah hilang itu bisa dikembalikan oleh penegak hukum, yang mana pelaku kebanyakan di luar negeri. Ketiga, makan waktu, tidak ada waktu, dan lain-lain. Dan juga kalau terkait penipuan yang kecil-kecil, yang retail seperti penawaran pekerjaan tadi, kemungkinan besar adalah korban itu banyak, korban penipuan yang jenis apapun sebenarnya. Kalau yang jumlahnya mereka merasa kecil, beberapa ratus ribu, beberapa juta, bagi mereka yang merasa itu nilai kecil, malas mereka melakukan pelaporan. Jangan ya nanti cuma segini nih, lalu nanti effortnya besar, mengeluarkan waktu yang banyak dan belum tentu balik dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang disukai oleh para pelaku, sehingga pelaku marah untuk melakukan penipuannya, karena banyak orang nggak mau lapor, karena malu, karena males, karena nggak merasa besar. Nah, hal-hal inilah yang membuat si penipu itu tetap masih marak melakukan penipuannya. Oke, terima kasih Pak Ruby Alamsyah. Sebagai penutup, saya menggarisbawahi salah satu tips dari Pak Ruby Alamsyah, yaitu saat kita memakai media online, jadi berhati-hati terhadap semua penawaran yang masuk, terutama dengan penawaran adanya iming-iming. Jadi tetaplah waspada. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.